Saya diam, bahkan dia sempat nunjuk-nunjuk. Sempat ngancam nggak? Ya ada sempat. Saya tuntut media kalian. Ini ada apa dari media? Karena saya nggak mau perlu ke desa, saya langsung pergi. Tadi kan nggak itu. Ini si bapak ini moto-moto, izinnya kan nggak boleh moto-moto sembarangan. Nggak ada izin nggak boleh, bisa kita global ya. Silakan. Beberapa narasumber yang ditulis oleh Kang Bodong waktu itu tiba-tiba menulis surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang membantah bahwa mereka tidak merasa diwawancara. Saya lihat kan Kang Bodong juga sebagai jurnalis sempat merekam video ya wawancaranya. Saya selaku jurnalis wajib kan untuk mempunyai dokumen. Ambillah saya gambar visual. Jika kelas 4 deui cenah kitunya. Jadi manehna teh amos sakarola teh cenah moal sakola dede mah ke kelas 4 deui mah kitu. Bisa dijelaskan nggak Ibu terkait masalah anaknya yang sekarang nggak masuk sekolah itu apa sih penyebabnya Bu? Ya penyebabnya itu bisa gara-gara satu orang Jatuh sih ya, iya semenjak itu. Bahwa dikatakan pemberitaan kita tidak benar ya tentu kita merasa dirugikan. Selang sehari kemudian ya kita kemudian melaporkan pihak sekolah dan oknum guru yang sudah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Alexander Sutaidi ini ke Polres Karawang. Bersama saya Ega Nugraha Susanto, pemimpin redaksi alexanews.id. Saat ini saya sudah bersama kontributor alexanews.id, Kang Sarmin, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Kang Bodong. Selamat sore Kang Bodong. Selamat sore Kang Ega. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi Kang Bodong ini beberapa hari terakhir sedang jadi buah bibir nih terkait pemberitaan alexanews.id ihwal kasus hukuman yang diberikan oleh oknum guru ya, kita sebut oknum guru di SDN Dauan Barat 3 Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Nah, bahkan selang beberapa hari setelah berita itu terbit ada beberapa masalah lain yang kemudian muncul ya. Di antaranya beberapa narasumber yang ditulis oleh Kang Bodong waktu itu 3 orang kalau nggak salah ya. 3 yang saya statement. Tiga orang narasumber yang ditulis dalam berita itu kemudian tiba-tiba menulis berita atau surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang membantah bahwa mereka tidak merasa diwawancara atau menyatakan pemberitaan yang ditulis oleh media Alexanews itu tidak benar alias bohong. Tapi sebelum jauh ke sana saya ingin meruntut kronologi lengkapnya sih waktu itu. Seperti apa sih Kang Bodong? Ya, hari apa, kemudian jam berapa? Informasi awal Kang Bodong menerima informasi itu dari siapa? Ya berawal kami kan mendapatkan ada aduan dari rekan kami sesama satu profesi bahwa telah terjadi salah satu murid, beberapa murid lah gitu di salah satu sekolahan yang ada di Dauan Barat. Ya otomatis kita selaku jurnalis wajar dong untuk mencari info kebenaran tersebut. Ya. Datanglah saya ke salah satu lokasi tempat anak tersebut. Ke sekolah itu? Bukan, ke lokasi, ke rumah. Oh, ke rumah salah satu orang tua siswa? Orang tua siswa. Dan benar anak tersebut tidak mau sama sekali keluar. Tidak mau sekolah? Tidak sekolah di hari itu. Nah terus saya mencoba untuk menggali terus. Oke, saya potong dulu Kang Bodong. Nah, jadi informasinya seperti ini. Beberapa anak atau siswa di SDN Dauan Barat ini tidak mau sekolah karena guru mereka yang bernama Dimas atau inisial D ini katanya memberikan hukuman kepada siswa tersebut karena tidak mengerjakan tugas, kemudian dihukum untuk turun kelas. Iya. Yang tadinya kelas 5 ke kelas 4. Akhirnya psikisnya kena nih si anak, karena merasa malu mungkin ke teman-teman yang lain diturunkan kelas kan, meskipun itu hanya hukuman sementara katanya kan versi kepala sekolah itu. Nah kemudian Kang Bodong sebagai wartawan datanglah ke salah satu rumah orang tua itu untuk mewawancarai. Nah terus? Nah pernyataan dari si ibu bahwa anak tersebut benar dari hari Kamis mengadukan permasalahan tersebut kepada orang tuanya, bahkan mengancam saya juga tidak akan sekolah jika tidak dikembalikan ke kelas 5 kembali. Ya otomatis sejauh itu terus saya menggali informasi dari orang tua tersebut. Di akhir kalimat dia juga sampai menyatakan
ibu-ibu juga udah pada datang kok ke sekolah untuk mempertanyakan permasalahan tersebut. Lebih lanjut, saya juga kan terus gali informasi terus sejauh mungkin di mana itu berita itu untuk dimuat untuk di pemberitaan. Ternyata benar di sekolah itu banyak ibu-ibu yang lagi mendatangi sekolah. Beberapa orang tua siswa ya, iya. Ibu-ibu untuk komplain terkait kebijakan sekolah yang kebijakan salah seorang guru yang memberikan hukuman turun kelas itu. Iya. Nah, setelah itu kemudian Kang Bodong mengambil gambar kan? Ambil gambar nah, di situ. Sorry, saya potong lagi. Sebelum Kang Bodong ke sekolah ini kan ke rumah orang tua nih. Iya. Saya lihat kan Kang Bodong juga sebagai jurnalis sempat merekam video ya, wawancaranya. Merekam. Dan videonya juga lengkap ya? Lengkap. Dan itu kita punya semua tuh, termasuk wawancara salah satu korban atau anak ya? Iya. Dan sudah kita pegang, oke di situ. Terus? Nah, saya lanjut kan? Ke sekolah kan? Iya, ke sekolah. Saya sempat bahkan menemui beberapa orang tua murid, ibu-ibu yang sempat ngobrol sama inisial D tersebut. Dimas, udah sebut aja. Tidak lama, Dimas. Tidak lama, langsung pada keluar. Otomatis kan saya selaku jurnalis wajib kan untuk mempunyai dokumen. Ambillah saya gambar visual. Nah, di belakang saya tahu siapa, ada yang ngomong, suruh siapa ngambil gambar? Saya nggak dihiraukan. Guru atau siapa? Ya, kurang tahu. Kalau untuk itu saya kurang tahu. Tapi pakaiannya seperti guru? Pakaian guru. Tapi Kang Bodong nggak kenal? Tidak menghiraukan dan saya tidak kenal. Dan terus lanjut ngambil gambar? Lanjut mengambil gambar. Oke, terus? Nah, sesudah situ, saya kan otomatis orang tua itu pada keluar. Ya, di luar saya terus gali lagi informasi. Yang pertama saya mewawancara Ibu Wulan. Ibu Wulan itu salah satu orang tua siswa. Orang tua siswa. Nah, terus? Ya, dia kan menceritakan gini ini yang jadi keluhan ya dia tidak mau untuk anaknya diperlakukan seperti itu. Nah. Ya sekarang mah udah gimana sih orang tua udah nggak penyampaian apa Pak? Ya emang kemarin si anak sampai nggak mau sekolah gitu. Ya iya sih soalnya kan kepikiran takutnya beneran. Jika ada pun hukuman ya lebih baik disampaikan melalui pesan WA di grup. Bahkan memanggil secara langsung orang tua. Ya, daripada diberikan hukuman turun sanksi kelas. Seperti itu. Karena anak jadi kena mental kan, akhirnya tidak mau sekolah. Nah, oke, selesai di situ kan. Yeah. Udah selesai itu orang tua sudah diwawancara. Kang Bodong ngambil gambar video kan lengkap, rekaman suara dan lain-lain. Nah, saya lihat Kang Bodong kalau ngelihat kronologi berita yang dikirim Kang Bodong ini kan Kang Bodong sempat berusaha untuk mewawancara pihak sekolah kan, demi keberimbangan berita. Iya. Nah, tapi kenyataannya seperti apa? Ternyata nihil. Pihak sekolah menolak waktu itu? Tidak, untuk awal kan saya bisa dikatakan tidak nihil. Kenapa? Ada waktu ngasih kesempatan entah siapa yang di situ emang nadanya baik. Waktu itu kan lagi ada tamu. Oke Pak, izin tunggu aja dulu sebentar. Otomatis kan saya nunggu. Mungkin ada setengah jam lebih setelah tamu pulang, kok saya belum dipanggil juga. Otomatis saya kembali menyapa dong. Ya. Dan saya ingin mempunyai berita yang balan. Yang berimbang. Nah setelah itu yang ngasih kabar seperti itu nggak ada, malah ada yang ngasih nada-nada tinggi. Sempet saya diajak parah dia. Nah, guru bukan? Ya guru. Laki-laki atau perempuan? Marahnya seperti apa? Ya dia seakan-akan maki-maki kita aja. Kita aja selaku jurnalis tidak mampu untuk mengkonfirmasi dia. Ya udah saya sekalian merendah ya udah. Saya diam. Bahkan dia sempat nunjuk-nunjuk. Sempat ngancam nggak? Ya ada sempat. Saya tuntut media kalian. Ya, karena kenapa katanya? Ya, karena dengan alasan ngambil gambar tanpa izin. Oh, ngambil gambar siapa? Ya, dokumentasi mungkin yang tadi dimaksud saya ngambil gambar ibu-ibu yang lagi jalan. Wah, si bapak ini udah moto-moto. Ini ada apa dari media? Karena saya nggak mau perlu ke desa, saya langsung pergi. Tadi kan nggak itu. Ini si bapak ini moto-moto, izinnya kan nggak boleh moto-moto sembarangan. Nggak ada izin nggak boleh, bisa kita perlu balik. Silakan. Nggak gini aja, kita mah hanya mengkonfirmasi. Kepala sekolahnya nggak ada. Tadi ada ya pas kecamatan kelihatan gimana? Mungkin ikut sama gitu. Kita mah gini Pak, punten ya. Bukan mau ngajak ribut. Iya tahu. Bukan mau buat masalah. Rombongan ini kan mencari informasi. Ya, kita hanya mengkonfirmasi terkait permasalahan yang muncul di luar. Betul tidak pihak sekolah memperlakukan murid seperti itu. Nah, setelah diberi jawaban, nah tidak harus marah-marah sampai nunjuk-nunjuk. Kalau emang udah jawaban, tinggal dokumentasinya aja. Kita masing-masing punya. Oh, ya itu kan hak kita. Salahnya apa? Sudah dijelaskan seperti itu. Tetap marah. Tetap. Dan saya dengar juga teman-teman media ini kan
4 orang tuh? 4 orang ya dari beberapa media online termasuk Kang Bodong 4 orang itu kan sempat merekam katanya merekam saat si oknum guru ini yang perempuan ini marah-marah sempat direkam. Nah terus kalau saya dengar versi teman wartawan yang lain dari media online yang lain katanya ada salah satu guru laki-laki itu oknum guru yang sempat ngomong bahwa nantang ngajak ribut atau gimana itu? Nah kalau yang itu awal. Awal kita lagi nunggu ada salah satu guru yang datang. Ya waktu itu langsung dia bilang, ini ada apa sih media kok banyak-banyak kayak gini, kayak mau ngajak ribut aja. Saya diam dulu, otomatis kan dia sedang berhadapan dengan jurnalis perempuan. Saya diam, saya pantau, saya rekam aja. Nah setelah itu dia terus ngotot-ngotot kayak gitu, ya otomatis saya kan namanya laki-laki kan gak mungkin lihat perempuan dilakukan seperti itu. Ya saya bantu, Pak. Ini apa maksudnya? Saya kesini selaku jurnalis ingin bicara dengan baik-baik, Pak, mencari informasi, bukan cari masalah. Nah di situ dia langsung sempat agak turun emosinya, bahkan sempat minta maaf. Minta maaf, dia bilangnya bercanda. Tapi kalau menurut saya, Pak, ini bukan waktunya bercanda. Kita lagi serius. Saya lagi mencari informasi. Seperti itu. Oke, nah setelah itu akhirnya tetap mereka nggak mau bicara soal ini. Nggak mau. Sampai teman-teman pulang dari ruangan kepala sekolah itu. Oke, selesai sampai situ ya. Nah, kemudian Kang Bodong sebagai wartawan waktu itu menulis berita lah ya, dikirimkan ke redaksi. Kemudian terbitlah salah satu berita di kita di media online kita Alex Samsud ID dengan judul Wali murid SDN Dawan Barat 3 ngamuk anaknya tidak naik kelas. Kalaupun dari segi judul ini tidak naik kelas, sebenarnya narasi yang dikirim oleh Kang Bodong ini sudah benar. Karena ketika siswa itu diberikan hukuman turun kelas, berarti kan tidak naik kelas. Salahnya apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya juga. Nah, itu kan yang seperti itu. Nah, kemudian berita ini yang dipermasalahkan oleh para orang tua siswa kan, oleh oknum guru dan kepala sekolah. Nah, kami menduga para orang tua siswa yang jumlahnya sekitar ada perkiraan 6 orang lebih karena kita menerima surat pernyataan di atas materai yang ditandatangani oleh para orang tua siswa yang menyatakan bahwa berita yang diterbitkan oleh alexanius.id dengan judul Wali Murid ini katanya tidak benar. Persamaan kata dari tidak benar berarti kan bohong. Jadi seolah-olah kita ini menulis berita bohong, sedangkan kita mencantumkan 3 narasumber atau 2 dari berita yang ada ini semuanya hasil wawancara dan kita punya video lengkapnya. Bisa dijelaskan nggak Ibu terkait masalah anaknya yang sekarang nggak masuk sekolah itu apa sih penyebabnya Bu? Ya penyebabnya itu gara-gara satu orang jadi kemudian yang lainnya ke bawah gitu jadi apa ya jadi drop pikirannya gitu. Emang awal mula permasalahannya apa sih Bu? Ya nggak tahu permasalahan mulanya apa nggak tahu cuman dia bilangnya cuman katanya nggak satu orang nggak ngejawab jadi yang lain ke bawah-bawah gitu. Nah, menurut pengakuan anak Ibu seperti gitu? Ya sampai diturunin katanya mah sampai kelas 4 gitu. Nggak tahu berapa kali harinya gitu. Padahal awalnya kelas 5 gitu. Iya, kelas 5. Nah terus harapan Ibu dengan kejadian seperti ini apa nih untuk pihak sekolah? Ya harapannya harus kalau ada apa-apa ngomong langsung aja ke orang tuanya harus bijaksana apa ya ngobrol langsung aja gitu. Seperti contohnya ini Ratna, ini Ibu Ratna ini salah satu orang tua siswa ya. Itu kita punya videonya lengkap. Bahkan dia juga sempat menceritakan kronologis anaknya sampai down nyampe hari itu dia tidak masuk sekolah. Nah, itu kita pegang videonya. Nah, ini kita kemudian sehari setelah pemberitaan itu keluarlah surat ini. Totalnya ada 9 ya. Iya. 9 surat pernyataan dan ini yang lucunya ini satu orang yang nulis nih. Karena dari gaya penulisan, kemudian kalimat yang dicantumkan ini semua sama narasinya. Yang membedakan itu tanda tangan. Jadi kita menduga ini atas perintah pihak sekolah untuk membuat pernyataan seperti ini. Kalau memang waktu itu orang tua nggak merasa diwawancara, kenapa nggak komplain dari awal? Terus kan kita punya video lengkap wawancara orang tua siswa tersebut. Nah ini kita ada 9. Nah kemudian karena merasa kita sudah difitnah ya sebagai perusahaan media, bahwa dikatakan pemberitaan kita tidak benar ya tentu kita merasa dirugikan. Selang sehari kemudian ya kita kemudian melaporkan
pihak sekolah, orang tua siswa, dan oknum guru yang sudah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Alexander Sutaidi ini ke Polres Karawang. Ini laporan sudah kita lakukan pada hari kemarin ya. Berarti tanggal berapa kemarin? 15 November 2023 kita sudah melapor ke unit Tipiter Polres Karawang yang melaporkan oknum guru, oknum kepala sekolah dan orang tua siswa yang katanya tanda tangan di sini itu ke unit Tipiter Polres Karawang. Dan yang melaporkan adalah saya sendiri sebagai direktur PT Alexa Group Media Tama yang menaungi beberapa media online di Karawang, termasuk Alexander Sutaidi. Gimana? Kalau menurut saya di situ ada peran introspeksi ini apa? Intimidasi terhadap orang tua korban. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebelum saya keluar aja dari salah seorang guru sempat ada kata-kata yang dilontarkan, panggil semua orang tua murid. Di situ itu sudah menjadi kata kunci. Dan saya juga sudah punya ini rekaman suara dari salah satu orang tua siswa yang menyatakan bahwa jika berita ini terus di-up oleh media, maka dia khawatir anaknya akan diberhentikan dari sekolah. Ada itu rekaman suaranya saya. Gitu. Nah mungkin itu ya klarifikasi dari kita, dari redaksi Alexander Sutaidi soal polemik pemberitaan di SDN Daguan Barat 3, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kang Bodong, terima kasih atas penjelasannya. Tetap semangat, tetap berkontribusi dan menjadi jurnalis handal di Karawang. Siap. Terima kasih. Bersama saya Egan Nugraha Susanto dari Karawang, alexanews.id.